Ingredients is the king. Bahan baku adalah faktor penentu dari cita rasa sebuah makanan. Inilah yang dihadirkan Tante Sayur sebagai tukang sayur online. Bisnis ini dirintis oleh Putri Andayani sejak tahun 2015 lalu. Sama halnya dengan tukang sayur keliling, Tante Sayur juga menyediakan aneka ragam bahan makanan, bukan hanya sayuran, tetapi juga lauk pauk seperti ikan dan daging, bumbu, dan buah-buahan. Tante Sayur menerima pasokan sayuran dari para pemilik lahan yang berada di Bogor, Sukabumi, Bekasi, dan Bali. Sehingga meski produk Tante Sayur adalah sayur dan buah organik, tetapi harga yang ditawarkan sama dengan di pasaran. Pengiriman dilakukan setiap hari dengan menggunakan transportasi online. Tidak perlu khawatir karena Tante Sayur memberi garansi uang kembali jika sayur yang diterima sudah dalam keadaan tidak segar. Tidak perlu repot lagi keluar rumah untuk mendapat bahan baku segar. Berbelanja memang diperbolehkan, tapi masa depan juga harus diperhatikan. Dan sudah bersama saya hari ini adalah Putri Andayani, founder dari Tante Sayur. Hai. Halo. Saya penasaran nih, bagaimana ceritanya dari seorang sarjana akhirnya jadi jualan sayur? Awalnya sih memang karena suami itu kan suka ngejus. Dia memang into healthy lifestyle. Sehari itu ngejusnya banyak banget, buah-buahan, sayur-sayuran. Dan karena udah kebiasaan dari kecil, jadi memang carinya yang nggak ada pestisidanya. Oke. Nah, berangkat dari itu sih saya ngeliat billing kok lama-lama makin tinggi. Oh iya, berapa tuh pengeluaran per bulan mungkin untuk sayur-sayuran? Buat sayur aja tuh cukup gede sih, cukup besar, bisa sampai 5 juta untuk sayur ngejus aja. 5 juta untuk sayur di jus doang? Iya. Oke. Karena kan harganya tuh dulu nggak make sense lah. Harga sayur organik tuh agak mahal banget. Jadi itu yang membuat saya sebenarnya nggak mungkin lah petani bisa dapat sebanyak ini juga. Tapi ini bisa jadi marketing gimmick, bisa jadi apa, banyak faktor lah kenapa harga sayur itu dulu bisa tinggi banget yang organik. Dulu itu berarti tahun berapa tuh? Dulu tuh sekitar tahun 2013, 2014 gitulah. Jadi saya coba cari-cari aja. Saya coba cari source-nya, saya cari petaninya atau saya cari tanahnya. Terus kita mulai bisnis deh di situ. Oke, akhirnya ketemu di mana sumbernya? Nah kebetulan kita kan suka traveling. Jadi kita suka traveling. Biasanya orang tuh kan traveling itu purpose-nya cuma mau liburan, mau jalan-jalan. Nah karena kita udah punya purpose cari sayur, jadi kita makin sering lah liburan. Oke. Tapi kenapa namanya Tante Sayur? Sebenarnya itu supaya catchy aja sih. Kalau kenapa tante, kan kalau anak muda yang jualan kadang-kadang kedengarannya kurang reliable. Tapi kalau tante kan kayaknya udah orang tuh wah udah experience, udah pasti enak, udah pasti nggak salah gitu. Jadi dan pilihannya jeli lah ya. Betul. Gitu. Jadi namanya tuh udah represent itself. Oke, padahal sebenarnya di balik usaha Tante Sayur ini foundernya ada 2, yaitu Mbak Putri dan suami. Iya, sama ada satu lagi teman. Okay. Jadi kita bertiga foundernya. Kalau suami saya kan memang dia sebenarnya lebih kuat di palatnya. Jadi dia tasting makanan, tasting nyobain rasa original seperti apa. Itu dia lebih bisa maintain rasanya. Jadi memang kan yang kita lakukan di Tante Sayur ini kita sebenarnya bukan cuma jual sayur, tapi kita lebih kepada R&D gimana caranya sayur tuh rasanya lebih enak, lebih tasty, lebih kalau dimasak ini bisa enak, kalau dimasak itu bisa enak. Kita create resepi, jadi kita resepi developer juga ada. Nah kita kuatnya di situ di R&D. Kayak produk unggulannya kita kan misalnya celery, asparagus, strawberry. Kita tuh create dari strawberry rasanya asam sampai sekarang 3 tahun udah bisa manis. Wow. Atau kita create celery yang tadinya rasanya pahit, sekarang udah bisa
asin gitu. Jadi emang kita lebih R&D di situ. Nah itu roles-nya suamiku. Nah untuk aku sendiri role-nya lebih banyak ke bisnis sama marketing. Kalau founder yang satu lagi dia lebih banyak ke financing. Oke. Berapa lama itu berubah menjadi Tante Sayur yang sekarang? Karena setahu saya ketika pertama kali memulai Tante Sayur kan sistemnya PO, pre-order, sama-sama pesen, terus baru dianterin, delivery. Sebenarnya sih kita nggak pernah merubah, tetap sama. Jadi dari dulu 2015 startingnya masih 2015. Sekitar beberapa bulan kita create Tante Sayur. Cuman yang beda adalah sekarang kita produksinya aja udah cukup banyak. Tapi pernah nggak sih ada yang meremehkan dan bilang, jualan sayur jadi tukang sayur gitu? Yang ngomong gitu pasti kesel deh. Saya start di 2015. 2015 itu tuh plant-based diet booming banget. Baru booming 2015. Jadi jualan sayur tuh nggak akan ada yang bilang nggak keren sih, karena it's a food trend. Ya, it becomes a lifestyle juga. Iya, kan? Itu lifestyle banget. Dan lagian juga kayak misalnya sekarang gini, petaniku nih sekarang kalau aku tuh create sesuatu, misalnya dari sayur aku bikin jadi roti gitu. Aku memastikan petaniku semuanya nyobain roti itu. Jadi tiap minggu petaniku udah makan sourdough sekarang. Wow. Sekarang kita balik lagi siapa yang keren. Iya. Pernah nggak sih kepikiran kalau nggak jualan sayur, kira-kira mau buka usaha apa? Banyak sih. Oh iya. Misalnya? Ya tapi yang semua sih basicnya dagang. Yang pasti saya sama suami sih kalau kita punya bisnis pasti semua hubungannya sama hobi. Hobinya Putri apa? Makan. Oke, hobinya suami sama. Makan. Oke. Tapi menarik loh, karena kalau kita berbicara tentang tukang sayur ya, bayangan zaman dulu kan orang tukang sayur tuh identik sekalian ngobrol-ngobrol nih. Itu ajang tempat di mana ya udah saling ngumpul, saling ngobrol gitu kan. Nah, jadi kalau di Tante Sayur, saya dengar-dengarnya juga jadi tempat ajang untuk ngobrol-ngobrol juga nih. Orang beli hanya untuk curhat dan ngobrol. Iya, itu bener banget. Saya sebenarnya ini tuh tukang sayur apa bandar togel. Hari ini mereka suka nanya, kira-kira apa ya yang bagus hari ini, saham apa yang bagus hari ini Put. Akhirnya itu kan men-encourage saya harus baca koran. Terus udah gitu mereka nanya, Put, menurut kamu kalau misalnya ini kayak gini, ini kayak gimana ya? Solusinya gimana ya? Apa aja ditanyain, apa aja literal bener apa beli aja sayur nanya. jadi nanya tentang saham investasi gitu ya? Apa aja ditanya. Tapi yang paling banyak sekarang itu, apalagi pas lagi pandemi. Jadi emang orang banyak banget yang kesepian ya sekarang di rumah. Mereka nggak terlalu banyak ngobrol. Mungkin ya salah satu teman ngobrol ya tukang sayur ya. Serius, ya lucu ya. Jadi kayak kembali ke zaman dulu lagi. Betul, zaman dulu kan orang beli sayur ya ajang tempat untuk ngobrol, curhat, cerita. Iya. Sekarang walaupun lewat online, tetap juga jadi ajang untuk cerita. Ini adalah Tante Sayur itu tempat yang menyenangkan banget sih sebenarnya. Saya tetap menganggap customer saya tetap customer ya. Gimana pun mereka kan beli sayur saya even mau 15.000. Ya mereka tetap beli sayur saya. Jadi saya benar-benar men-serve mereka tuh kayak bener mereka mau beli 15.000, aku serve mereka kayak beli 1 juta. Jadi mereka happy banget dan orang-orang tetap coming back. Oke. Berapa banyak sih sayur yang terjual gitu misalnya dalam 1 bulan? Cukup banyak sih tontonan sih. Apalagi pas pandemi ini alhamdulillah dikasih rezeki banyak, ya ampun. Blessing ya. Blessing. Lebih gampang jualan lewat digital, dunia digital atau sebenarnya jualan offline? Pastinya jualan digital. Digital untuk era sekarang jualan digital lebih gampang. Oke. Karena kalau dulu sih seneng banget ya, masih seneng bazar-bazar, seneng kalau ada acara apa. Karena ketemu interaksi sama orang. Nah kalau sekarang tuh mereka yang nggak pakai yang nggak pakai e-commerce, sukanya yaitu nelfon video call. Halo, ada apa aja di sekarang? Pagi-pagi harus standby video call. Oke. Iya.